Tidak Islam silakan, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu silakan, itu hak asasi manusia, silakan. Tapi menurut Allah, wa mayyabtaghi ghairal Islam, barang siapa yang masih mencari meyakini agama selain Allah, tidak pakai ngeja satu persatu, Allah cukup dengan kalimat selain, fala yuqbala minhu, tertolak. Karena agama yang diyakini tertolak, wa huwa fil akhirati minal khosirin, dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Apa rugi akhirat itu? Neraka. Bila pengikutnya itu suka menghina orang lain, mengkafir-kafirkan orang lain, orang juga enek, ya, orang juga enek datang ke sana. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentunya luar biasa. Nah saudaraku, bagaimana tanggapan Bapak Ibu setelah melihat cuplikan video dia awal tadi? Saya rasa semua penganut agama bisa berbicara seperti Bapak tadi. Ya, semua penganut agama. Kenapa? Karena setiap penganut agama itu punya keyakinan masing-masing, punya kitab masing-masing, dan punya pribadi yang diyakini masing-masing sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Agama Hindu, mereka meyakini Tuhan mereka juga punya kuasa. Agama-agama yang lain juga seperti itu. Agama Buddha, keyakinan Konghucu, kepercayaan Konghucu, maupun keyakinan-keyakinan yang lain yang ada di dunia ini yang dianut oleh setiap umat manusia, punya keyakinan bahwa agamanya paling benar, Tuhannya paling berkuasa, dan di luar agamanya itu mati pasti tidak akan masuk surga, masuk neraka. Tetapi saudaraku, kita tidak pernah melihat agama lain mengurus di luar agamanya, mengurus di luar keyakinannya, mengurus di luar kepercayaannya. Tidak pernah kita melihat. Hanya agama satu itu yang suka sekali mengurus kepercayaan orang lain, mengurus agama orang lain, mengurus iman orang lain. Sementara ya, agama di luar agama satu itu tidak pernah mengurus agama, tidak pernah mengurus kepercayaan orang lain, saudaraku. Nah Bapak Ibu, kita bersyukur Alkitab mengajarkan kita bahwa Yeshua HaMasyiah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa bedanya pribadi Yeshua HaMasyiah dengan pribadi-pribadi yang lain? Ada satu, saudaraku. Rasul Paulus berkata, sia-sia iman percaya kita, sia-sia apa yang saya kabarkan, sia-sia apa yang saya ceritakan, sia-sia kitab yang kita imani sebagai kitab yang bisa membawa kita ke surga, karena ada pribadi Yeshua HaMasyiah di dalamnya. Pribadi yang berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sia-sia iman kita. Seandainya Bapak Ibu, seandainya Yesus Kristus tidak bangkit setelah mengalami kematian. Kalau soal klaim seperti Bapak tua tadi, semua orang bisa klaim hal yang sama. Semua orang, kalau engkau tidak percaya terhadap apa yang aku imani, kamu masuk neraka. Kalau engkau tidak mengimani apa yang aku percayakan, begitu juga sebaliknya, masuk neraka. Ini klaim saudara. Ya, klaim. Ya, semua agama punya aturan masing-masing lah. Ya, punya aturan masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan, di mana kasih Tuhan kepada dunia ini begitu luar biasa, sehingga dia mengorbankan putranya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal, tidak akan binasa. Tidak ada satu manusia pun yang binasa bila kita percaya kepada Adonai Yeshua HaMasyiah. Bang Pendi, bila mana tidak ada orang yang percaya, kebalikan daripada orang yang percaya. Orang yang percaya mendapatkan hidup yang kekal, tidak binasa. Orang yang tidak percaya mendapatkan kebinasaan. Hidup yang kekal juga, tetapi hidup yang kekal bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus bukan hidup yang kekal di surga, tetapi hidup yang kekal di neraka. Ya, hidup yang kekal di neraka, saudaraku.
Dua tempat itu lagi menunggu umat manusia sampai detik ini. Dua tempat yang sudah Tuhan siapkan untuk umat manusia sampai detik ini masih menunggu umat manusia, Bapak Ibu. Surga dan neraka. Surga menunggu saudara, neraka juga menunggu saudara. Nah, siapa di antara kita yang percaya, beriman, bertakwa kepada Yesus Hamasiah, maka kita mendapatkan hidup yang kekal di surga. Siapa yang tidak percaya, yang tidak beriman, apalagi menolak, mengolok-ngolok, menghina, mencemooh, mencaci maki, ditambah lagi orang itu dulunya percaya, pada akhirnya menyangkal iman percayanya kepada Yesus Kristus, sudah tentu tempatnya di neraka. Bapak Ibu, ketika saya berbicara seperti ini, pasti orang di luar Kristen, ya, di luar kekristenan tidak senang, tidak suka. Tapi ini kata Alkitab. Nah, ini sebenarnya yang ingin kita sampaikan. Begitulah Bapak tua yang berbicara tadi, seolah-olah dia itu ahli surga, dia yang pegang kunci surga. Makanya iman itu tidak perlu diperebutkan. Kita tunjukkan mana yang mesti kita lakukan dan mana yang mesti kita tinggalkan. Ya, seperti yang sering saya sampaikan, kita harus punya dua hal dalam hidup kita. Yang pertama, hablum minallah. Yang kedua, hablum minan nas. Hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan manusia. Ini harus kita sadari. Bagaimana kita punya hubungan dengan Tuhan dan bagaimana kita punya hubungan dengan manusia. Kalau seseorang punya hubungan khusus, punya hubungan pribadi dengan Tuhan, itu bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kehidupan dia dengan sesama, bagaimana hubungan dia dengan sesama. Saudaraku, Alkitab sudah mencatat. Alkitab mengatakan, mengajarkan kepada kita semuanya bahwa setiap sesuatu itu dilihat dari buahnya. Kamu mengenal mereka dari buahnya dan kamu dikenal dari buahnya. Artinya orang bisa melihat kita ini baik atau tidak baik itu dari tingkah laku kita, dari kehidupan kita, dari tutur kata kita. Apakah tutur kata kita bisa membangkitkan semangat orang lain dalam hal positif, atau tutur kata kita bisa membangkitkan semangat orang dalam hal negatif? Apakah tutur kata kita bisa menyemangati orang dalam hal positif atau sebaliknya? Atau apakah perkataan kita bisa membawa orang ke arah yang lebih baik atau sebaliknya, Bapak Ibu? Ini kata Alkitab, kamu dikenal dari buahnya, dari perbuatan kita. Kadang-kadang kita dicaci maki karena perbuatan jahat kita, karena perkataan jahat kita, karena tingkah laku jahat kita. Begitu sebaliknya, kita ini dipuji oleh orang karena kebaikan kita, karena hal yang positif yang kita lakukan, karena kita sering membantu orang, karena kita sering menolong orang, karena kita sering mengasihi orang. Ini juga kita sangat disukai dan disanjung tinggikan oleh orang di sekitar kita. Kalau kita tidak suka menolong orang lain, bahkan kita punya sifat pencemooh, menghina, mencaci maki, mengolok-ngolok, kita juga sangat dibenci oleh orang yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu. Makanya kita ini dikenal dari buahnya. Sama dengan kitab suci, Alkitab dengan agama. Agama itu baik atau tidak baik, benar atau tidak benar. Kitab itu luar biasa atau tidak luar biasanya, itu dikenal dari pengikutnya, Bapak Ibu. Bila pengikutnya itu suka menghina orang lain, mengkafir-kafirkan orang lain, orang juga enek, ya. Orang juga enek datang ke sana. Orang juga tidak mau masuk ke sana. Kenapa? Karena ketika mereka melihat orang-orang yang ada di sana itu setiap hari di media sosial, setiap saat, apalagi di penghujung tahun, Bapak Ibu, ya, di akhir tahun, suka menghina dan mengkafir-kafirkan orang. Maka Bapak Ibu, para pencinta channel Jelah Baget, saya secara pribadi selalu mengajak orang untuk berpikir dengan akal yang sehat, berpikir secara kritis, berpikir secara waras, harus ambil tindakan tegas, mana yang saudara harus imani dan mana yang saudara harus tinggalkan. Ingat, segala sesuatu itu dilihat dari buahnya. Apakah pengikut itu baik menurut saudara atau tidak baik? Kalau baik, saudara ke sana. Kalau tidak baik, saudara tinggalkan. Tinggalkan, jangan malu-malu ambil keputusan untuk meninggalkan. Sama halnya dengan saya, Bapak Ibu. Sebelum saya percaya kepada Yesus Hamasiah, sebelum saya hijrah dari kegelapan menuju kepada terangnya Tuhan, saya berpikir keyakinan saya paling hebat, paling baik.
Saya berpikir agama saya adalah agama yang paling baik. Agama yang bisa membawa umat manusia kepada kedamaian. Agama ketika orang melihat saya dulu adalah agama saya, orang berkata, "Wih, hebat sekali agama kamu." Ternyata ketika saya percaya kepada Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, saya tinggal dalam kebenaran, saya baru bisa melihat bagaimana orang-orang di samping saya dulu dalam hal melihat agama di luar mereka. Suka mengkafir kafirkan, bla 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 dan sebagainya. Aduh, Tuhan tolong, ya, hanya Tuhan yang tahu Bapak Ibu. Maka dari itu segala sesuatu dilihat dari buahnya. Agama itu baik atau tidak baik, itu dilihat dari tingkah lakunya. Ajaran itu baik atau tidak baik, dilihat dari tingkah laku orang yang menganut ajaran itu. Begitu juga satu kitab dianggap luar biasa, dilihat dari pengikutnya. Apakah karakter orang yang membaca sebuah kitab itu baik atau kebalikan daripada itu, Bapak Ibu. Maka di video kali ini kita mengajak semuanya untuk berpikir dengan akal yang sehat. Berpikir secara kritis, ya. Berpikir secara kritis. Ini berbicara tentang agama. Semua orang yang mengaku diri agama, tidak mungkin orang itu menjelekkan agamanya. Pasti mengatakan agamanya paling benar, agamanya paling hebat. Tetapi tidak boleh kita menganggap agama orang lain itu tidak baik. Agama orang lain itu tidak bagus. Agama orang lain itu bla 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 dan sebagainya. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Ketika kita bertanya dengan orang di luar agama kita, bagaimana menurutmu agamamu? Orang itu tidak akan mengaku agamaku jelek. Pasti orang itu akan berkata agamaku adalah agama yang paling baik. Kenapa? Karena apabila agamanya agama yang tidak baik, tidak mungkin orang itu masih bertahan sampai detik ini di agama yang dianutnya, Bapak Ibu. Nah, maka dari itu saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, kita ini dikenal dari buahnya. Kita dikenal dari perbuatannya, dari tingkah lakunya, dari tutur kata kita, dari pemikiran kita. Alkitab mengatakan dan Alkitab mengajarkan kepada kita semuanya, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Ya, ingat, kebaikan hati kita yang harus diketahui oleh semua orang, dilihat oleh semua orang, bukan kejahatan hati kita, bukan kejahatan tutur kata kita, bukan kejahatan tingkah laku kita diketahui oleh semua orang, tetapi kebaikan hati kita, kebaikan perbuatan kita, kebaikan tutur kata kita yang harus diketahui oleh semua orang. Baik saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, kiranya video singkat ini menjadi berkat dan menjadi wawasan bagi kita semuanya. Shalom alaikum bisim hamasiah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bisim Adonai Yeshua Hamasiah, Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara, agar banyak orang mengenal kebenaran, banyak orang dari kegelapan bisa datang kepada terangnya Tuhan, banyak orang berani hijrah, berani ambil keputusan untuk percaya kepada Adonai Yeshua Hamasiah. Yohanes 14 ayat yang ke-6 berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, setelah saudara menemukan kebenaran, jangan pernah saudara takut untuk mengambil keputusan. Ingat, kita masuk surga itu tidak bisa nebeng dengan seseorang, tidak bisa nebeng daripada kita minta nebeng kepada seseorang, tidak bisa. Masuk surga itu adalah pribadi lepas pribadi. Terima kasih.